Hai, udah pada tahu belum nih hujan asam itu apa? Yuk mengenal hujan asam. Hujan asam adalah fenomena alam di mana hujan turun dengan pH atau derajat keasaman yang lebih rendah dari normal dan biasanya disebabkan oleh adanya polutan di atmosfer. Hayo, pada penasaran gak nih? Kenapa ya hujan kok bisa asam? Apa aja tuh penyebabnya? Yuk kita simak. Hujan asam memiliki beberapa penyebab. Salah satunya yaitu yang berasal dari alam. 1. Letusan gunung berapi yang mengeluarkan gas sulfat dan nitrat. Yang kedua, terjadi karena pembakaran hutan yang menghasilkan gas NOx dan SOx. Yang ketiga, karena terjadinya proses biologis sehingga mikroorganisme tanah yang menghasilkan gas NOx dan SOx. Adapun penyebab kedua yang terjadi karena aktivitas manusia. Aktivitas manusia juga mempengaruhi hujan asam loh. 1. Yaitu emisi gas buangan kendaraan bermotor, NOx dan SOx. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Yang ketiga, terjadi karena kegiatan industri seperti pengolahan logam, kimia, dan pembangkit listrik. Yang keempat, terjadi karena pembakaran limbah dan sampah. Dan yang kelima, menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Udah tahu kan apa aja penyebab kedua dari aktivitas manusia? Jadi, jangan dilakuin ya. Sekarang kita akan lanjut ke penyebab ketiga. Gas-gas penyebab hujan asam. 1. Sulfur dioksida atau SO2. 2. Nitrogen oksida atau NOx. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Dan yang keempat adalah amonia atau NH3. Adapun faktor lain yang menyebabkan hujan asam. Yang pertama, polusi udara dari kota-kota besar. Yang kedua, kegiatan pertambangan. Yang ketiga, pembakaran kayu dan biomasa. Dan yang keempat, perubahan iklim global. Tentu, hujan asam memiliki dampak buruk. Dampak buruk dari hujan asam yang mempengaruhi lingkungan yaitu 1. Kerusakan tanah dan kerusakan kesuburan tanah. Yang kedua, tercemarnya air danau, air sungai, dan sumber air. Ketiga, kerusakan hutan dan ekosistem. Dan yang keempat, penghancuran habitat satwa liar. Serta yang kelima, kerusakan bangunan dan monumen bersejarah. Ada pula dampak buruk yang lain, yaitu penyakit pernafasan seperti asma dan bronkitis, serta dapat terkena penyakit kanker dan tumor, gangguan sistem saraf, gangguan reproduksi, penyakit kulit dan mata. Ada pula dampak buruk seperti kerugian pertanian, kerugian pada perikanan, biaya kesehatan meningkat, kerusakan infrastruktur, dan pengaruh pada pariwisata, serta kerugian industri dan kerugian pada perdagangan. Cara mengurangi hujan asam. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi industri. Yang ketiga, mengurangi emisi gas buangan. Yang keempat, menggalakkan kegiatan konservasi. Serta yang kelima, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Emang hujan asam ada manfaatnya ya? Tentu, hujan asam memiliki beberapa manfaat, diantaranya menghambat produksi metana di lahan basah, memberikan efek pendinginan, serta memenuhi nutrisi tanaman di lahan rendah belerang. Jadi, kesimpulannya, hujan asam terjadi ketika gas-gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar bereaksi dengan oksigen dan uap air di udara, lalu berubah menjadi asam. Asam tersebut kemudian turun ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau kabut. Tadi adalah pengertian tentang hujan asam. Sekian dan terima kasih.